dulu. Ya. Halo? Ya, bisa dimonitor kira-kira tampilan slide saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Ini ngaturnya gimana nih? Ada yang menutup layar nih. Iya, itu ada sedikit yang tertutup. Geser. Ya, sudah. Sudah jelas, Pak? Iya ya. Beres. Jelas, jelas. Ya, saya geser aja gini. Ya. Ada yang belum ini sebenarnya. Jadi hari ini saya akan lanjut. Sebenarnya memang pada awalnya ini direncanakan juga tanggal kemarin. Cuma karena saya lihat waktu sudah sangat mepet, saya sampaikan kalau begitu nanti berikut aja. Jadi saya akan meneruskan materi ini. Sebenarnya cuma tambahan saja sebenarnya sifatnya, tapi tidak apa-apa. Sekali lagi karena ini moda daring, memang yang sangat mungkin untuk dimaksimalkan itu kadar pengetahuannya atau bahasanya Pak Abigail itu knowledge-nya. Untuk keterampilannya seharusnya memang kita berhadapan dengan objek, tentu dengan alat-alat yang dibutuhkan supaya bisa maksimal. Tapi bukan berarti juga tidak bisa, tapi penyampaian nanti yang sifatnya praktikum itu karena ini moda daring, ya akhirnya juga jatuhnya di semua narasi. Jadi, saya langsung ke slide ini. Iya, saya tidak menambahkan terlalu jauh karena ini sudah beberapa kali kita diskusikan. Tapi pada intinya memang kalau enggak di slide-nya yang di, Pak, di full screen Pak Junus. Oh, Ini baik. slideshow, Pak. Slideshow. Showing, yes. Oke, mantap. Ya. Oke, Pak, mantap. Ya, oke, baik. Saya lanjutkan ya. Ya, kalau kita berbicara cara kerjanya, berarti kita sudah bisa mengkombinasikan, menghubungkan di antara 3 garis besar yang berkaitan dengan EPI. Dan kalimat ini sebenarnya kalimat pelengkap saja seperti yang sudah banyak diulas oleh Pak Abigail sebelumnya. Nah, tapi karena saya mau lanjut ke sana, mau tidak mau saya tampilkan ini supaya bisa menjadi memberikan arah kepada kita kemana kita mau membahas materi pada hari ini. Sekali lagi, kalau kita mau berbicara tentang cara kerja EPI, maka kita harus mampu menghubungkan di antara 3 bagian besar yang terdapat pada EPI tersebut. Apa itu? Mulai dari air induction system, kemudian fuel system, kemudian sistem kontrolnya sendiri. Nah, beberapa skema yang kita sudah tampilkan sebelumnya, pada dasarnya semua berhubungan. Apa yang mau disampaikan pada dasarnya sama, walaupun tampilannya mungkin agak beda. Tapi pada intinya, kalau kita berbicara tentang EPI, maka kita tidak terlepas dari 3 sistem ini. Dan kalau mau disederhanakan, dari 3 sistem ini dibuatlah seperti slide yang saya tampilkan sebelumnya, bahwa nanti di sistem EPI itu pasti ada sensor, ada ECU-nya, dan ada aktuatornya. Dari kalimat yang terakhir yang saya sebutkan itu pada dasarnya tergambar dari skematik yang saya tampilkan pada saat ini. Nah, sensor-sensor yang ada pada EPI itu nanti semua bukan semua, sebagian besar nanti terpasang pada air induction system dan beberapa sistem yang lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian nanti aktuatornya itu adalah salah satunya adalah injektor sendiri. Nah, hari ini setelah memperhatikan diskusi, topik yang diangkat oleh Bapak Ibu di forum diskusi, nah saya mau coba mengklirkan yang berkaitan dengan air induction system. Tentu nanti akan dikaitkan secara keseluruhan. Karena ya memang
walaupun belajarnya secara parsial, tapi supaya pemahaman itu lengkap, kita harus mampu menghubungkan semua. Jadi begitu kita membahas satu item, memang di dalam kepala kita itu tidak bisa dihindari, kita akan analisa kita, pikiran kita harus jalan terus bisa membayangkan. Contoh kita menyebut salah satu sensor, begitu disebut, jadi pikiran kita, analisa kita itu sudah bisa langsung menganalisa sensor yang dibicarakan ada pada sistem ini dan letaknya di sini, prinsip kerjanya seperti ini, dan apa yang harus dikirim ke ECU dan seterusnya. Nah, sekali lagi pada hari ini saya mau berfokus, saya akan ada dua di fuel system juga, nanti terakhir ada sedikit yang saya mau sampaikan, tapi saya akan fokus di air induction system. Apa itu? Nah, slide sebelumnya dengan slide yang baru saya tampilkan ini pada dasarnya sama aja informasi yang mau disampaikan. Walaupun tampilannya berbeda, semuanya sebenarnya tujuannya supaya kita memahami cara kerja EP itu secara utuh. Di atas kan ada air induction system tadi itu. Nah, di sini ada enggak di dalam gambar ini? Ada. Nah, ini kan air induction systemnya. Ada enggak fuel systemnya? Kan ada. Sistem kontrolnya ada enggak? Ada. Ini ada ECU-nya. Jadi slide sebelumnya dan slide yang saya tampilkan ini, walaupun tampilannya berbeda, pada dasarnya informasi yang akan diberikan kepada kita itu sama sebenarnya. Jadi di sini ada air induction system, ada fuel system. Nah, yang sering muncul di forum diskusi Bapak Ibu sekalian nanti yang berkaitan satu dengan air induction system, ada yang menanyakan kaitannya dengan map. Ini agak sulit melafalkannya ini. Map dengan map, ya. Kemudian yang berikut saya lihat itu ada yang menanyakan tentang AFR, air fuel ratio. Ada juga pertanyaan di sana yang belum dan sering sudah berapa kali ditambahkan jawabannya oleh Pak Began yang berkaitan dengan fuel system yang lebih khusus kepada fuel pump-nya. Ada yang bertanya juga seperti itu, dan mudah-mudahan hari ini semua yang saya tuliskan ini bisa clear dengan baik untuk menambah pemahaman Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Saya lanjut. Jadi saya sekali lagi saya mau fokus pertama ke air induction systemnya dulu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang air induction system, itu berarti objeknya yang mengalir di dalam itu adalah udara. Air di sini bukan air minum ya, tapi air udara. Biasalah buku referensi kita yang sebenarnya kan bahasa Inggris itu kan ya bahasanya seperti ini. Betul sekali juga, saya sangat setuju juga Pak Abigan itu. Minimal kita bahasa Inggris kita itu pasif. Begitu membaca modul tahu. Nah, begitu ketemu kata air, kita langsung bisa memahami. Yang dibicarakan ini adalah udara. Sekali lagi, air induction system ini objeknya adalah udara. Nah, saya coba begini untuk bisa menganalisa lebih jauh. Kalau modul kita ini kan sifatnya aplikatif. Kita pakai di SMK. Nah, ada hal-hal yang memang sudah dituliskan seperti itu. Sebagai contoh saja, klasifikasi EP saja, sudah ada klasifikasinya di situ. Tetapi kadang kita langsung diberikan seperti itu. Ini klasifikasinya. Tetapi dasar untuk mengklasifikasi itu kadang-kadang tidak ada di situ. Beda barangkali dengan bahan-bahan yang kalau jenjang pendidikannya lebih di atas. Nah, itu sebabnya begitu kita mau menganalisa lebih jauh tentang air induction system ini, di mana objeknya adalah udara, ya mohon maaf, saya coba membuka referensi yang lain. Nah, yang paling banyak menjelaskan tentang udara ini ada beberapa apa istilahnya ya, ada beberapa bidang yang membahas tentang itu, tapi yang paling fokus membahas tentang udara ini adalah ya Bapak Ibu kalau masih di perguruan tinggi itu ada mata kuliah kita namanya termodinamika. Nah, terus terang saya coba menganalisa itu dengan membuka referensi itu. Begitu kita buka di sana ada yang namanya persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal ini adalah persamaan
yang menganalisis antara hubungan tekanan suatu tekanan, saya sebut langsung aja ya, tekanan udara, volume udara dengan temperaturnya. Nah, itu disebut dengan persamaan gas ideal. Ada penemunya, ada, tapi ya kita tidak lari ke situ. Sekarang kita terima saja informasi itu bahwa ada persamaan yang bisa menganalisa lebih jauh dilihat dari sisi termodinamikanya. Nah, bagaimana persamaannya itu? Di sana sudah ditulis. Ini tekanan kali volume sama dengan massa kali R. R ini tetapan gas, tetapan umum gas, kali suhunya. Nah, di sana ada tekanan, ada volume, ada massa, ada temperatur. Kemudian kalau massa jenis itu atau rho-nya itu adalah massa per volume, maka persamaan di atas bisa disederhanakan seperti ini. Dari persamaan yang sederhana ini, inilah yang menjadi dasar di modul kita ada klasifikasi tentang EVI. Apa klasifikasi tentang EVI itu? Di modul kita disebut ada tipe L, ada LEVI, ada tipe DEVI atau tipe D. Apa sih dasarnya mereka mengklasifikasi itu? Pada dasarnya dari persamaan yang sangat sederhana ini. Nah, sehingga dari persamaan ini ya turunlah atau diklasifikasikanlah tipe EVI yang ada itu. Yang pertama tipe L itu berarti mendeteksi jumlah udara, dalam hal ini massanya, berarti massanya ada. Nah, begitu yang mau jadi tipe, saya ulangi, tipe L ini atau LF ini berarti yang dideteksi itu adalah jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold. Berarti kalau jumlah udara berarti itu bisa massanya, kadang-kadang juga ada referensi kita yang menyebut volumenya. Tinggal lihat nanti satuannya. Kalau massanya berarti itu kilogram. Nah, sekarang apabila yang dideteksi itu adalah jumlah udara, maka sensor yang bertugas melakukan deteksi tersebut adalah MAP sensor. Nah, ini saya lupa ini siapa yang bertanya. Ada pertanyaan persis seperti ini di forum diskusi Bapak Ibu. Tetapi apabila yang dideteksi itu adalah tekanan udara yang masuk ke dalam intake manifold, arti dipastikan itu adalah tipe D, kemudian sensor yang mendeteksi tekanan udara yang masuk dalam sensor itu adalah MAP sensor. MAP sensor itu manifold absolute pressure. Nah, ini kadang-kadang juga harus dipahami lebih jauh maksudnya itu. Karena manifold absolute pressure. Kalau di atas kan kalau MAP ini kan berkaitan dengan ada kadang-kadang juga yang menyebutnya airflow meter dan seterusnya. Banyaklah istilah-istilah tapi pada intinya sama. Yang berikut, kalau turun ke persamaan kedua yang di bawah itu ada massa jenis. Massa jenis itu atau rho itu, nah sensor yang bertugas mendeteksi itu adalah IAT, intake air temperature. Artinya yang dideteksi itu adalah temperatur udara yang akan masuk ke intake manifold. Apa sebenarnya kaitannya? Yang mau dideteksi itu adalah rho-nya atau massa jenisnya. Barangkali saya yakin Bapak Ibu paham semua apa yang dimaksud dengan rho suatu zat atau tapi kaitannya dengan steam EV ini mungkin silakan nanti ditambahkan. Silakan rasakan mengendara pada saat malam hari dengan siang hari. Ada enggak bedanya? Kira-kira di sana padahal kita berada mengendara di suatu daerah yang sama. Tapi sepertinya ada yang berbeda. Apa sih yang berbeda? Nah, saya mau sampaikan, nah inilah yang berbeda, rho udara pada saat itu. Dan itu dideteksi oleh sensor yang bernama IAT. Cuma IAT nanti ini kan kemarin ada yang basic control itu yang disampaikan Pak Abigail. Basic control itu di inputnya itu dari jumlah udara yang masuk dengan RPM engine. Nanti kalau IAT-nya adalah enrichment correction kalau tidak salah ya. Silakan nanti dikoreksi kalau memang ada yang kurang tepat. Tidak apa-apa. Ya, mungkin itu poin yang saya harus sampaikan menjawab apa yang didiskusikan di forum diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, lebih jauh kan di modul kita kan ada seperti ini. Ini saya geser lagi di bawah ini, mohon maaf ini. Ya, saya geser agak ke samping ya. Nah, apa yang saya jelaskan di atas tadi di slide sebelumnya sebenarnya mengkonfirmasi apa yang ditampilkan di slide di modul kita. Gambar ini kan sambil dari modul.
Nah, ini yang tipe L, ini yang tipe D. Coba perhatikan, kalau tipe L, maka yang dideteksi masuk itu adalah jumlah udara yang akan masuk ke dalam intake, manifold, dan seterusnya. Hasil deteksi jumlah udara yang masuk nanti akan dikirim ke ECU. Nah, perhatikan, kadang-kala kalau kita melihat gambar atau skema, sepintas sama. Tapi kalau kita amati lebih jauh, pada dasarnya di sana ada perbedaan. Dan kadang-kadang perbedaan itu sebenarnya sesuatu yang sangat penting, vital lah. Perhatikan, saya pindah dulu ke yang tipe D. Nah, kalau tipe D, berarti yang dideteksi itu adalah tekanan yang ada dalam intake manifold. Kemudian hasil deteksi tekanan itu sama akan dikirim juga ke ECU. Ya. Nah, dua-duanya ini semuanya termasuk basic dari kontrol. Pertama dari jumlah udara yang masuk atau tekanan udara yang masuk, kemudian RPM dari engine. Nah, ini semua ini yang basic control sebenarnya. Habis itu nanti kan plus enrichment correction seperti yang ditampilkan pada slide sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, yang untuk tipe L itu kalau kita perhatikan letak dari sensornya, nah dia posisinya itu adalah sebelum throttle valve. Ya, karena jumlah udara yang masuk nanti ke dalam intake manifold ini itu kan dipengaruhi oleh posisi dari pembukaan katup. Kalau kita bergeser ke kiri tipe D, sensornya itu posisinya agak beda. Sensor map yang mendeteksi pressure itu posisinya setelah throttle valve. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, kalau bisa mengamati gambar, dia mati secara seksama supaya kita bisa menemukan kira-kira bedanya di mana untuk memahami secara lebih sempurna lagi tentang materi-materi kita atau modul kita. Nah, dari yang tipe L ini sensor mapnya itu yang mendeteksi jumlah udara, kadang satu lokasi atau satu tempat dengan sensor IAT. Tapi kalau dia tipe D, karena ini lokasinya setelah throttle valve, maka dipastikan nanti IAT juga sebelum. Makanya dia sensor IAT-nya dengan mapnya ini, kalau Bapak perhatikan di kendaraan itu posisinya atau letaknya berbeda. Nah, sekali lagi saya sampaikan seperti ini, walaupun sudah pernah, tapi karena masih ada pertanyaan, saya harus menyampaikan seperti ini. Mudah-mudahan menjadi clear bagi Bapak Ibu, menambah wawasan kita lebih detail lagi. Wah, ini kursornya sudah tidak bisa gerak ini. Aduh. Aduh. Kursornya tidak bisa bergerak ini Pak Ben. Iya. Keluar ya. Pak Abigail bisa monitor tidak? Ada Pak, jadi keluar tampilan LMS. Keluar ya? Iya, keluar Pak. Waduh. Berarti saya masuk ulang Ibu Net ya? Masuk ke PowerPoint aja Pak. Slide-nya aja Pak, PowerPoint-nya. Iya, PowerPoint-nya aja. Betul, Pak. Betul, PowerPoint saya tertutup rupanya. Waduh. Itu karena semangat komandan itu. Ayo Pak, mantap. Guys. Itu akibat makan ikan dari laut dalam sudah ini. Oke, komandan. Sudah. Sudah bisa ya?
Sudah, aman, aman. Tinggal di full screen, Pak. Di show. Oh, Pak. Sampai di sini ya. Ya, Show, ya. di Tolong slideshow, Pak. Slideshow. Nah, ya ini sampai di sini tadi ya. Betul, Pak. Oke, lanjut ya. Ya, kita pelan-pelan aja. Sampai di sini saya berharap apa yang saya sampaikan bisa ya minimal bisa menambah wawasan Bapak Ibu semuanya. Ya karena kadang ya pelajar itu bisa dari buku, bisa juga kita mendengarkan mungkin paparan seperti ini dan saya anggap itu semua saling melengkapi apa ya. Mungkin lihat modul kita agak kurang dengan pemaparan ini bisa saling melengkapi. Ya, baik. Jadi nah, sekarang yang untuk tipe L ini, kalau tidak salah saya juga yang membawakan materinya 2 kali pikon dari ke belakang. Jadi saya tidak akan mengulang. Nah, yang belum pernah dipaparkan lebih jauh itu adalah map sensornya ini. Dan saya coba buka juga di modul kita di LMS. Nah, sepertinya informasinya juga ya agak kurang, sehingga ya supaya ini bisa lebih bisa disampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi saya coba membuka referensi yang lain. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa jadi map sensor ini berarti kaitannya dengan air induction system. Posisi sensornya tadi saya sudah sampaikan. Apa yang di sensor saya juga sudah sampaikan dan saya tulis kembali di slide ini. Jadi map sensor ini mendeteksi tingkat kevakuman pada intake manifold yang selanjutnya nanti itu berupa nilai tegangan yang akan dikirim ke ECU. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering melihat seperti apa konstruksinya itu atau benda dari map sensor ini. Nah, kalau kita coba buka lebih jauh pelajari sensor ini, nah di dalamnya seperti ini. Di dalam itu ada yang namanya silikon chip. Nah, silikon chip ini sisinya satu menghadap ke vacuum chamber, yang satunya ini yang berhubungan dengan intake manifold, yang kaitannya tadi dengan tingkat kevakuman di dalam intake manifold itu. Nah, silikon chip ini seperti apa? Saya tidak terlalu masuk ke sana. Yang jelas kalau kita coba cari referensi di buku-buku yang ada atau jurnal atau modul, nah katanya itu kumpulan sekian banyak transistor, resistor dan seterusnya. Cuma saya pikir saya tidak terlalu ke situ. Kalau kita terlalu ke situ nanti kita pindah jurusan, berubah jurusan. Nanti kita pindah ke elektronik kalau gitu. Yang jelas kita tahu di dalam map sensor itu ada komponen yang bernama silikon chip. Nah, bagaimana cara kerjanya? Sebenarnya saya sudah tampilkan di ini yang saya ambil tadi di slide awal itu yang pengenalan. Nah, seperti ini dia sebenarnya pada dasarnya. Nah, kalau tekanan dari yang terhubung ke tekanan yang terhubung ke intake manifold itu tinggi, nah dia akan mendorong si silikon chip ini. Ya, seperti ini. Nah, begitu terdorong di sini, nah rupanya ini saya cuma angkat kata-katanya, kalimatnya dari referensi itu, dia itu disebutnya fleksibel silikon. Artinya dia bisa berubah-ubah. Nah, begitu berubah-ubah ya sama dengan kayak kemarin. Resistensinya juga berubah-berubah. Selanjutnya tegangan output dari sensor tersebut juga akan berubah-berubah. Dan perubahan itu yang akan nanti dikirim ke ECU. Nah, barangkali seperti itu penjelasan singkatnya. Kadang ya kalau kita baca modul atau buku kan panjang lebar itu penjelasannya. Nah, karena ini pemaparan PowerPoint, tentu saya cuma mengambil kata-kata kuncinya. Sudah pemaparan PowerPoint, moda daring lagi, jadi saya berusaha mengambil kira-kira kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa menjelaskan komponen ini. Nah, selanjutnya skemanya seperti ini, dan ini yang harus kita ingat bagi Bapak Ibu semua,
hubungan antara tekanan di dalam intake manifold dengan output sinyal yang akan dikirim ke ECU. Bagaimana hubungannya itu? Nah, hubungan antara tekanan tadi dengan output sinyal itu adalah berbanding lurus. Saya yakin Bapak Ibu tahu, paham maksudnya. Apalagi setelah melihat grafik ini. Nah, kalau kita tarik ini dari titik sini ke arah kanan, ini artinya kan semakin besar tekanan di dalam intake manifold, maka output sinyalnya juga semakin besar, dan sebaliknya seperti gambar yang saya tampilkan di sebelumnya. Untuk map sensor saya pikir cukup. Kalau ada yang kurang bisa didiskusikan, bisa dicari referensi yang lain untuk dibaca, dipelajari. Yang berikut, saya akan bicara sedikit tentang O2 sensor. Kenapa O2 sensor ini? Apa kaitannya? Karena di atas tadi itu ada juga yang bertanya tentang perbandingan bahan bakar udara. Nah, salah satu nanti yang bisa mengkoreksi itu sebagai memberikan feedback tentang AFR itu atau perbandingan udara bahan bakar itu adalah O2 sensor. Nah, kalau kita baca referensinya di sana, O2 sensor ini disebutkan bahwa dia memonitoring kinerja mesin. Memonitoring sebenarnya ini kaitannya dengan proses pembakaran. Proses pembakaran tidak terlepas, bahkan tidak bisa dipisahkan dengan perbandingan udara bahan bakar. Kalau mau maksimal, maka AFR-nya itu harus homogen. Nah, itulah sebenarnya yang diinginkan sehingga muncul yang sistem EVI ini. Nah, sekaligus nanti dia mengoreksi campuran bahan bakar itu. Bagaimana caranya? Ya, sensor ini harus bekerja, kemudian memberikan informasi ke ECU bahwa mungkin ada sesuatu yang kurang pas. Nah, kalau yang slide atau gambar yang saya tampilkan ini komponen-komponen saja. Saya tidak akan terlalu lama di sini, tapi yang jelas nanti di sini, nah ini ada protection cube-nya ini, kemudian ada heating element, dan yang paling penting saya pikir juga ini sikronium dioksida ini. Seperti ini kalau dipasang di unit. Yang tadi yang kita di atas tadi itu yang saya tampilkan itu komponen O2 sensor itu dipasang, nanti ini ibaratnya gas buang yang mengalir di exhaust manifold, kemudian di sini ada sensor O2. Nah, molekul-molekul O2 ini yang digambarkan seperti bola-bola kecil ini yang berwarna kuning ini nanti akan bersentuhan dengan elemen sensor. Nah, dia nanti akan masuk di lubang-lubang. Nanti kalau Bapak Ibu pernah, saya yakin Bapak Ibu pernah lihat semua komponen ini. Nanti di situ ada lubang-lubang. Nah, di lubang-lubang itulah nanti tempat molekul-molekul O2 ini untuk masuk, kemudian dideteksi. Apa yang terjadi sebenarnya begitu dia masuk ke dalam? Nah, saya buat seperti ini. Jadi pada dasarnya molekul O2 dari gas buang, sisa pembakaran itu akan menyentuh elemen sensor. Di sisi lain, di bagian dalam ini akan masuk udara dari atmosfer, udara luar ini maksudnya. Nah, udara luar yang masuk ini akan dipanaskan melalui heater elemen tadi itu. Nah, apa yang terjadi? Karena konsentrasi dari O2 yang ada pada gas buang dengan konsentrasi O2 yang ada pada udara, kalau yang ada pada udara itu kan kalau kita buka tabel komposisi udara itu sudah kelihatan kurang lebih 21%. Nah, konsentrasinya berbeda. Ketika ada konsentrasi berbeda seperti ini, maka konsentrasi akan mengalir melewati. Nah, ketika dia mengalir dari konsentrasi yang tinggi dari udara ini ke yang yang ini, maka di platinum itu akan timbul beda potensial. Nah, di dasar-dasar elektrik itu sudah kita tahu pada dasarnya beda potensial itulah yang kita sebut dengan voltage. Nah, perubahan konsentrasi nanti yang ada di sini akan menyebabkan juga nanti jadi begitu berubah-berubah nanti yang berubah
berubah kan yang di dalam gas buang ini konsentrasi apa namanya O2-nya. Kalau dari udara kan sudah dipastikan itu kurang lebih 21%. Karena ini berubah-berubah, otomatis juga nanti beda potensialnya akan berubah-berubah. Dan kalau kita cek lebih jauh di referensi kita di sana itu, nanti kalau dia campuran miskin dan kaya, nah pergerakannya seperti ini, mulai dari 0,1 volt sampai 0,9 volt, tergantung dari campuran yang masuk ke dalam yang dibakar di dalam ruang bakar itu, yang kita sebut dengan AFR. Makanya tadi di slide sebelumnya disebutkan dia akan mengoreksi kalau ada yang kurang pas. Nah, kalau kita perhatikan nanti gas buang dari sisa pembakaran itu yang dianalisa menggunakan gas analyzer atau apapun namanya itu kan nanti yang dicek kan AC-nya, CO-nya, CO2-nya, O2-nya, dan lambda. Nah, lambda ini yang Bapak Ibu harus paham betul maksudnya ini. Apa maksudnya ini lambda ini? Lambda ini adalah perbandingan udara yang aktual per perbandingan udara secara teoritis itu atau yang disebut dengan stoichiometrik itu, yang nilainya 1:14,7. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan itu kalau yang aktualnya masuk lebih besar daripada teoritisnya, berarti kan seperti apa kesimpulannya? Kan itu yang harus kita bisa analisa. Nah, yang berikut di samping lambda, nah saya memberikan lambda di atas, di samping lambda nanti yang bisa dilihat lagi kalau O2-nya besar. Kalau O2-nya besar berarti apa ini? Saya menulis campurannya kurus. Kalau memang ini kurang pas, silakan nanti dikoreksi. Tapi dengan catatan, kenapa misalnya ada, wah ini bukan kurus ini kalau O2-nya besar, seharusnya campuran gaya. Nah, kasih argumennya. Yang jelas pada dasarnya kan bisa diamati. Semua ini bisa dilihat dari gas buang. Nah, gas buang nanti yang mendeteksi tadi itu yang O2 sensor. Bukan O2, CO2 semua dianalisa, dan dari hasil itu semua kita bisa menarik kesimpulan bahwa ini campuran kaya atau miskin. Nah, info-info nanti yang dikirim ke ECU itulah yang menjadi tugas dari sensor O2 ini. Untuk air induction systemnya saya pikir cukup. Ada yang berkaitan dengan apa namanya fuel system yang lebih khusus lagi ke pompa bahan bakarnya, tapi untuk sementara barangkali pemaparannya saya stopkan di sini supaya lebih terfokus barangkali nanti membicarakan tentang air induction system. Nanti kalau ada waktu nanti kita lanjutkan dengan yang saya sampaikan itu yang sering diulang-ulang sama Pak Abigail itu, yang ready valve dengan check valve itu. Nah, memang secara umum memang sama dimanapun aplikasinya, tapi kan ini kita harus kaitkan dengan sistem bahan bakar pada EV ini. Nah, yang bagian ini saya pending dulu, mudah-mudahan ada waktu nanti kita melanjutkan. Barangkali saya stop pemaparan saya sampai di sini. Saya kembalikan dulu ke Pak Abigail untuk barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau didiskusikan lebih jauh. Semuanya tujuannya, goalnya cuma satu, supaya pemahaman kita tentang EV ini lebih apa namanya, bisa lebih baik lah. Mungkin seperti itu dulu Pak Abigail ya. Oke, baik. Baik, Aplaus ya kita dari tempat masing-masing untuk Pak Yunus ya. Oke, baik Pak Yunus. Teman-teman semua, tadi ada pemokusan ya, ada fokus kepada map, kemudian baik map pressure maupun map airflow, ya, kemudian EI, intake air temperatur, dan juga O2 sensor. Ini saya pikir ya, perlu memang didalami kembali oleh Bapak dan Ibu, artinya untuk kesekian kali ini mestinya sudah tersimpan, khususnya teman-teman saya yang masih pemula gitu. Biarkan aja Pak, biarkan itunya Pak. Biarkan slide-nya Pak Yunus. Jadi slide-nya biarin aja Pak. Tampil ya, slide yang di atas tadi, itu. Yang map sensor tuh. Atau yang
Yang L dan D, yang L dan D aja, yang L dan D. Ini L dan D. Ah, ini nih. Jadi teman-teman, nggak apa-apa ya, diulang untuk lebih meyakinkan, untuk menghilangkan kesalahan gitu ya. Kesalahan guru mengajar itu kan akan merepotkan juga. Jadi bapak-bapak dan ibu kita ini tolong diulang kembali ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang mau ditekankan oleh Pak Yunus tadi di sini, bagaimana proses itu terjadi semuanya, ya, diperdalam lagi, kemudian diulang kembali. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ragu tuh, ya, nggak perlu lagi ragu, sudah semakin jelas, semakin terang benderang apa yang dibicarakan tadi, ya, apa itu air flow sensor, apa itu absolut, ya kan? Tekanan absolut yang diukur oleh tipe D dan tipe L, kemudian bagaimana penempatannya, udah pasti, karena yang diukur adalah alirannya, pasti sebelum throttle, itu titik itu. Jadi bapak-bapak dan ibu, coba buat kalimat sendiri, di dalam memberikan ini nanti menginduksikan ini kepada anak-anak kita, bahwa untuk mempermudah seluruh uraian untayan tadi, didalami tadi sudah semakin bagus. Oh, berarti yang L itu adalah dipasangkannya itu adalah sebelum throttle. Karena yang dilihat itu adalah aliran gitu. Ya, aliran udaranya. Jadi artinya bagaimana banyaknya udara ini mengalir. Oh, yang D itu pasti setelah throttle karena diukur tekanan. Tekanan itu pasti adanya di dalam intake yang dimana throttle-nya itu masih tertutup ataupun terbuka sebagian. Oke, saya pikir ini sudah sangat jelas tadi sampai kepada O2 sensor. Ya, O2 sensor tadi penting sekali Pak. Coba ke sensor, saya butir-butirnya aja Pak Junus. Ke O2 sensor tadi Pak. Yang terakhir kayaknya. Yang terakhir. Ah, ini nih. Di slide show aja Pak. Ini sebetulnya ya kalau bapak-bapak dan ibu mau lagi lebih mendalami dengan melihat konsentrasi yang keluar di gas buang, bisa kita menentukan permasalahan ada di mana. ya betul. Ini saya kembali ingatkan kepada semua teman-teman ini. Ya. Jadi kalau Bapak ada punya peralatan mengukur alat buang, gas buang, alat yang mengukur gas bekas ini, ya, di exhaust-nya, ya, di knalpotnya gitu ya. Itu tolong betul-betul dikalibrasi. Jangan pernah main-main dengan alat itu, Pak. Ya, karena alat itu kadang-kadang begitu ada di kita tidak pernah kita kalibrasi itu. Akhirnya apa? Tidak terjadilah pengukuran yang betul-betul real. Ini sebetulnya ini coba dilihat ya, ada jelas ya. Lambdanya berapa? Lambdanya sama atau lebih kecil dari 1 pasti campuran kaya, yes. Ya, kalau lambdanya lebih besar atau sama dengan 1, makanya selalu kita tunggu itu. Normal ya, kalau bapak-bapak dan ibu pernah mengajarkan atau mengukur gas buang itu, kita tunggu normal dulu. Ya, penunjukan angka itu baru kita print. Jangan buru-buru di print. Supaya apa? Supaya kita tahu persis, ini sama dengan 1, lebih besar atau lebih kecil. Supaya kita nanti menentukan Pak. Ya bapak-bapak ibu ya. Jadi bapak dan ibu sebetulnya, ya tolong ini diingat, tujuannya bukan ngeprint Pak. Ini kadang-kadang teman-teman kalau udah di print selesai. Tolong angka-angka di dalam ini bunyikan, kasih narasinya gitu loh. Ya, jadi kalau alfanya misalnya katakanlah misalnya O2 besar, CO besar, CO2 kecil, HC besar. Kalau lambdanya misalnya 1,00 sekian, berarti lebih besar. Bapak harus membuatkan narasi. Ternyata campuran ini kurus. Gitu Pak. Nah campuran kurus, ya coba ya, campuran kurus pasti ini juga berbanding lurus dengan temperatur udara Pak. Ya. Temperatur engine. Engine. Ya. Jadi tolong ini dilihat. Jangan sampai kontradiksi Pak. Ini terjadi kadang-kadang kontradiksi ya di dalam pemeriksaan kita, padahal alat kita tidak kita kalibrasi. Begitu dibeli selesai. Tidak pernah dikalibrasi nih. Dilap-lap juga enggak itu, ujungnya itu, hurufnya itu. Ya kan? Jadi dibiarkan saja. Padahal sebetulnya tidak usah Pak. Jadi betul-betul dilihat. Saya suka ini jadi karena sudah diperdalam oleh
tampilan Pak Yunus sekarang ke kita, ke teman-teman semua, semakin yakinlah Bapak dan Ibu tentang apa sebenarnya yang akan dilakukan nanti di dalam pengajaran-pengajaran di EPI itu gitu ya. Nah, terutama membaca ini ya. Membaca lambdanya, membaca O2-nya besar campuran kurus, udah pasti dong. Kalau O2 besar berarti kan ada udara yang tidak terbakar tuh, Pak. Ya. Ini berkaitan, Pak. Sangat berkaitan semuanya ini. Kalau udara banyak, Pak. Udara ya, ini saya contohkan kepada Bapak tentang diesel. Bahwa O2 ini, oksigen ini sebenarnya menyimpan panas. Kalau udara dipampatkan, Pak, dikompresikan, pasti dia menimbulkan panas. Oke? Bayangkan ke diesel. Atau, oh nggak punya saya, Pak, diesel jauh, saya di ujung petanya Indonesia. Bayangkan pompa sepeda. Tutup jari-jarinya. Pompa sepeda itu panas itu, Pak. Ya, panas jari-jari kita itu. Nah, ini menandakan bahwa oksigen itu menyimpan energi panas, Pak. Nah, kalau udara berlebih, katakanlah O2 ini besar, campuran kurus, maka akan terjadi over temperatur, Pak. Sebetulnya kan memang diinginkan panas, tetapi ada batasan-batasan panas, Pak. Ya. Temperatur akhir kompresi itu berapa idealnya, speknya. Kalau lebih, ini berbahaya, Pak. Kalau lebih tekanan kompresi, panas temperatur, langkah kompresi melebihi spek yang diinginkan, ini akan mengakibatkan self ignition. Ya, jadi dia akan terbakar sendiri tanpa ada api dari busi. Kalau dia terbakar sendiri, ya, maka akan terjadi letupan-letupan di pada bidang-bidang tertentu, pengembangan tekanan-tekanan tertentu, bertabrakanlah tekanan itu, Pak. Itu yang disebut knocking. Ya. Nah, kalau terjadi knocking, Pak, waduh, everything akan make problem. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, knocking ini, tidak hanya boros bahan bakarnya, tidak hanya tenaganya yang tidak dapatkan kita maksimum, tetapi komponen di dalam mesin itu sendiri pun akan rusak. Dinding terpukul oleh piston, piston terpukul, ring piston terpukul dengan ini, semua terpukul, bantalan-bantalan pada porosengkol juga menerima beban yang tidak baik, abnormal. Ya, akhirnya apa? Sekian lama kemudian tekanan kompresi ini akan rendah. Sekian lama kemudian metal-metal insert bearing ini akan rusak. Kalau insert bearing pada porosengkol rusak, kemudian ring kita rusak, akibat knocking yang kita biarkan terus-menerus, maka turun mesin, Pak. Kalau sudah turun mesin, udahlah, selesai sudah itu. Ya, jadi udah pusing tuh. Nah, inilah yang perlu apa namanya keterkaitan ini kenapa gitu loh, Pak. Jadi lambdanya pun diperiksa, kenapa lambdanya diperiksa. Nah, dikasih tahu ke anak-anak itu. Kalau dibiarkan terus-menerus, apa nanti terjadi? Itulah sebetulnya sehingga banyak knocking, banyak sensor-sensor yang diperlukan di dalam MS itu, termasuk knocking sensor. Knocking sensor itu dipasang pada blok bagian atas, di bawah intake, kemudian dia juga memberikan sinyal ke ECU. Kenapa? Karena semua ini harus memang berkait-kaitan ini. Tetapi yang mau saya katakan adalah, saya kuatkan di sini sebelum kita buka forum diskusinya adalah, yang dipaparkan Pak Yunus ini sangat bagus. Tolong disikapi ini, disikapi sama Bapak dan Ibu, berarti jika saya ingin mengetahui kondisi mesin saya, bisa saya narasikan dari kondisi gas buang. Bisa, Pak. Dari kondisi gas buang ini. Oh, HC besar. HC ini apa, Pak? Bahan bakar ya? Iya, bahan bakar ini. Bahan bakar artinya HC pada print autan itu besar melampaui limit, berarti ada butir-butir HC, butir-butir bahan bakar yang tidak terbakar. Tracing lagi, Pak. Kenapa tidak terbakar? Nah, begitu. Kenapa ini ada di knalpot ini? Bahasa premannya lah. Ya, bahasa jalanannya gitu, bahasa anak-anak, anak siswa. Kenapa HC ini bisa besar? Oh, berarti ada bahan bakar di knalpot yang disensor oleh alat kita tidak terbakar. Partikel-partikel bahan bakar ini tidak terbakar nih.
Kenapa dia tidak terbakar? Nah, tracing lagi Pak. Mungkin injektornya, ya dong, ya mungkin injektornya bermasalah, aktuatornya, atau sensornya Pak, sensor udara. Sensor udara bisa juga loh Pak. Sensor udara memberikan sinyal yang tidak tepat ke ECU, sehingga ECU memberikan udara sedikit. Tidak lagi campuran ideal dia begitu Pak. Nah, kalau begitu kita lihat, kalau HC besar, ini ya, ini analisis sudah ini. Jadi Ya. di tingkat ini harus sudah bisa bermain teman-teman. Kalau HC besar, pasti lambdanya gimana nih? Kira-kira Pak Arsad, print out ini ya, hasilnya besar. Pasti lambdanya bagaimana Pak? Kilo, Pak. Kecil ya? Kaya. Yes. Ya. Kecil lambdanya, awas. Jangan nanti hasilnya besar, tapi lambdanya juga besar. Nggak masuk akal. Awas, asesor ada. Kita asesor langsung mengatakan your fault. Begitu dinarasikan Pak oleh Bapak, kita uji kompetensi Bapak nanti. Begitu kita lihat print outan Bapak, lambdanya besar, ya, hasilnya besar, ya. Kemudian Bapak tidak narasikan, kita katakan ulang. Bukan not kompeten ya, not yet. Not yet itu Belum. kalau not yet itu belum Pak. Jadi diberikan waktu lagi mengulang. Ada sesuatu. Karena apa? Kontradiksi kan tidak mungkin Pak. Makanya saya katakan tadi, hasil print out yang kecil itu, ya Pak, itu bisa menggambarkan kondisi engine kita. Maka kalau Bapak punya CO meter Pak, tolong dijaga baik-baik. Ya, tolong dikalibrasi. Ya, itu perbanyak. Jangan perbanyak yang lain. Kenapa saya katakan itu? Itu juga bisa Bapak gunakan di TEPA, teaching factory. Di TEPA SMK Bapak, teaching factory Bapak untuk mencari ya pekerjaan-pekerjaan industri di masyarakat yang bisa dikerjakan di sekolah berkolaborasi dengan industri. Ya, ini. Jadi tolong juga teman-teman saya guru ini, begitu ada diklat seperti ini, ya, kita juga harus bisa menggunakan wawasan yang luas, kemudian menilai, oh iya ya kalau begini berarti begini, kalau begini begini, berarti alat ini penting sekali ini. Ya, kalau saya boleh, dua-duanya boleh ya. Semua alat itu perlu Pak. Tetapi kalau saya disuruh memilih sebagai orang otomotif, Anda mau injektor tester, ya ini ya. Anda mau injektor tester atau CO meter? Saya akan pilih CO meter Pak. Karena CO meter itu bisa menggambarkan seluruh proses kerja engine. Dari ini yang ditampilkan Pak Yunus ini. Ini semua di print ini Pak, terprint ini. Ya, terprint out di CO meter kita. Injektor tester emangnya mau diperbaiki itu injektor nggak mungkin Pak. Ya, kalau Bapak ragu-ragu bahwa injektor nomor 3 ini sudah rusak, udah ganti aja Pak. Nggak usah pusing-pusing. Beli injektor baru, pasangkan. Kalau dipasangkan injektor baru Pak, sekian tahun nggak rusak-rusak itu. Daripada Bapak pusing terus. Mencari-cari injektor tester dari Lampung ke Palembang gitu kan. Ya Farsad. Karena di Lampung nggak ada, pergi ke Palembang atau ke Jambi gitu ya. Atau ke Bandung. Nggak usah Pak. Kalau ragu Bapak memang injektor ini sudah tidak bagus, sebetulnya kalau Bapak mau mencoba menginovasi bisa bikin sendiri. Bisa kok. Ya. Tetapi kalau misalnya enggak pun, maksud saya adalah begitu pentingnya yang diterangkan Pak Yunus tadi, supaya kita bisa melihat Pak, bahwa sesungguhnya melayani EPI itu ada juga di muaranya gitu loh. Di muaranya itu di mana? Di buangan yang ada di knalpot. Hai dokter-dokter otomotif, kita dokter kita. Ya, dokter-dokter manusia juga sama Pak. Periksa kotorannya kan gitu. Dilihat di situ, oh ini ada biji-biji cabai ini, tukang makan cabai, ya kan? Tidak dikunyah dengan baik. Kenapa biji ini tidak terkunyah? Oh, giginya sudah ompong. Kenapa giginya ompong? Karena Abigail sudah umur 65-70 tahun misalnya. Jadi ini sama Pak. Kita adalah dokter otomotif. Periksa itu. Ya, selain memeriksa tadi yang dikatakan Pak Yunus, pernapasannya tadi. Ya, katakanlah napasnya itu udara itu masuk, udara dikontrol. Oke? Juga dikasih ini, makanya saya suka ini ditampilkan beliau ini. Jadi selain inputnya, outputnya juga Pak. Inputnya seperti ini, masuk,
diolah menjadi tenaga, ada sampah-sampahnya, ya, dibuang ke knalpot, periksa di knalpot, ini dia. Wah, enak kan Pak? Coba Bapak dan Ibu kita mengajar begitu ke anak kita. Wes, pasti berkesan itu Pak Arsyad itu, didoakan sama anak-anak itu. Semoga Pak Arsyad panjang umur, murah rezeki, bisa tambah istri, kan begitu. Ya, Pak Arsyad berani nggak tambah istri? Dipentung sama ibu ya, kalau nggak ada izin. Kalau ada izin saya sih pengen juga Pak Arsyad, cuman saya takut jadi pentung di rumah saya ini. Ya, ya jadi begitu Komandan. Jadi kita semua guru ini, ya saya teman-teman saya terakhir ini, nanti akan saya buka diskusi. Teman-teman guru boleh melihat orang lain, tapi jangan melihat supaya saya kaya, kita kaya doa saja Pak. Guru itu kaya dengan doanya anak-anak dan orang tua siswa. Itu cukup Pak, untuk modal kita masuk ke akhirat, kan itu. Ya Pak Arsyad ya, ya Pak Noh, mandi Ustaz. Ya, jadi semangat terus, jangan ada yang tidak semangat ya. Kita harus semangat. Oke, baik itu aja. Baik mungkin sekarang Pak Nop dan teman-teman Pak Arsyad dan teman-teman saya semua tidak bisa saya katakan satu persatu. Kita akan buka forum diskusinya. Barangkali ada yang mau ditanya ataupun misalnya tukar pengalaman. Oke Pak, Bapak dan Ibu semua nggak usah malu. Ini andragogi, kita sama guru, koleha kita ini, ya. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, ya. Bertanya kalau bisa, pas bertanya kalau bisa. Tapi kalau nggak kuat kuotanya barangkali atau gangguan, nanti malah takut hilang, ya tidak ditunjukkan di videonya. Tapi kalau bisa ditunjukkan di video, bagus juga sih, ya. Bisa kita kelihatan gitu. Silakan Pak, dibunyikan mic-nya. Siapa yang mau bertanya? Kita buka forum diskusi kita sekarang. Mungkin ada yang perlu kita sharekan ya. Terima kasih. Kita mulai. Silakan nama dan sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Saya dari Pak Mufahir. Mufahir ya. SMK 2 Pasar Bajo Kabupaten Buton. Oke, silakan Pak. Ya. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Diki lain dengan Pak Yunus atas penjelasan yang saya lakukan hari ini. Saya cuma melihat di emisi di gas buang yang dipaparkan oleh Pak Yunus ini. Ini memang kalau seakan-akan kita lihat sini memang apa yang disampaikan Pak Mentor tadi, bahwa memang kita di otomotif sebagai dokter di emisi, Ya. yang dokter yang kesehatan. Saya menyimak di sini. Ini yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah apakah memang di bahan bakar yang ada di misalkan yang ada pada kendaraan, apakah bensin atau mungkin pertalite atau pertamax, ini kandungan kimianya cuma karbon saja atau ada lagi unsur yang lain seperti yang ada di sini kan cuma ada oksigen, itu harus ada oksigen, kemudian nanti sisa bakar ada namanya karbon, kemudian CO2, kemudian HC. Apakah ini hanya sudah semua unsur itu pada bahan bakar yang saya sebutkan tadi, pada apakah pada pertamax, apakah ada pada pertalite atau di premium? Jangan sampai ada tambahan yang lain, mungkin sudah paten atau tidak. Jangan sampai mungkin nanti anak-anak tanyakan yang seperti itu. Di antara semua bahan bakar itu mana yang paling bagus, supaya nanti betul-betul dalam proses pembakaran dalam ruang bahan bakar betul-betul sempurna. Terima kasih Pak, itu saja Pak. Itu aja ya, satu-satu aja Pak Yunus supaya tuntas. Jadi pertanyaan Pak Mufahir ini begini. Apakah bahan bakar apakah itu pertalite, apakah itu premium, pertamax, apakah unsur kimia yang terkandung di dalam bahan bakar tersebut hanya hidrokarbon gitu. Kelihatannya ya. Jadi kalau udaranya kan campurannya Pak Mufahir. Ya, tapi yang artinya di dalam bahan bakar kalau yang Bapak tanya itu apakah hanya hidrokarbon atau ada unsur lain gitu. Mungkin itu Pak Yunus, barangkali Bapak bisa memberi jawaban Komandan. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Mufair. Mufair, bagaimana menyebutnya? Mufair ya? Iya, Mufahir. Mufair ya? Nanti kalau ini sama-sama Sulawesi.
Kadang Kalau tidak sulit Bang kurang pas. menyebut Mufahir, Pak Ramli juga bisa, itu ada Mufahir Ramli nama beliau. Bisa. Ya, saya akan kasih jawaban. Nanti kalau dianggap ada yang info yang kurang, nanti Pak Abigail silakan tambahkan. Tapi sebelum saya ke jawaban, ya betul. Sudah berapa kali nih diulang Pak Abigail ini, kita ini dokter otomotif. Betul itu. Nah, cuma antara kita dengan profesi dokter yang sebenarnya di sana ada perbedaannya. Kalau mereka mendiagnosa, kemudian dikasih pengobatan salah, akhirnya meninggal, kan gampang mereka. Ini aja, ya kan? Tapi kalau kita ini ada customer yang masuk, salah diagnosa, rusak kendaraan, wah ceritanya beda itu Pak Umar ya. Tapi itu hal lain. Saya coba kembali ya, yang ditanyakan Pak Mufair ini pada dasarnya bahan bakar. Ya betul. Saya pikir ini salah satu pengetahuan yang Bapak Ibu guru khususnya yang ada di otomotif TKR, sebenarnya bukan cuma TKR ini, mau TKR, mau TBSM, mau TAB, ini harus tahu memang. Cuma kadang di kurikulum kita itu memang minim itu. Informasi atau modul atau kurikulum yang khusus membahas bahan bakar. Kalaupun ada sangat minim. Ya, begini. Saya berbicara idealnya dulu ya. Saya berbicara idealnya dulu. Faktanya apakah seperti itu lain soal. Tapi saya sampaikan begini. Semua bahan bakar itu pada dasarnya yang ada di dalam itu adalah AC atau hidrogen dan karbon. Kemudian Tolong mic-nya Pak, mic-nya. Halo mic, tolong mic-nya di off kan ya. ya yang Mic-nya lain di off kan Pak. Pak Yunus lagi menjawab. Oke, silakan Pak Yunus. ya baiknya. Saya ulang ya. Supaya kita tahu ya. Sorry, mungkin bahasanya kurang pas. Supaya pemahaman kita lebih ini. Yang namanya bahan bakar itu, maka unsur utama yang ada di dalam itu idealnya itu adalah hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Disebutnya hidrokarbon oleh pelajaran-pelajaran kimia itu. Muncul mereka namanya rantai karbon, bahkan mereka bisa menggambarkan rantai-rantainya itu. Hidrokarbon sendiri ini ada beberapa cabang. Nah, yang khusus ya yang lebih dekat dengan pembahasan bahan bakar itu yang disebut dengan alkana itu. Alkana itu kan ada rumusnya itu. Kalau tidak salah ya, ini karena tiba-tiba kita juga tidak ada persiapan, tiba-tiba ditanya begini, bukan tidak ada persiapan, tidak lihat referensinya. Kalau tidak salah itu rumusnya CnH2n tambah 2 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah nanti. Nah, inilah rumusnya. Namanya hidrokarbon. Nah, begini, bahan bakar itu ada yang gas, ada yang cair, ada yang padat. Tapi apapun wujudnya, saya mau sampaikan bahwa unsur yang ada dalam itu pasti hidrogen dan karbon. Tinggal lihat dia punya komposisi. Kalau hidrogennya jauh lebih besar daripada karbonnya, pasti wujud bahan bakarnya itu gas itu. Nah, yang cair itu kalau tidak salah ya, silakan nanti cari banyak jurnalnya itu. Mulai dari C8 atau C9 itu sampai C12, 13 itu bentuknya cair. Bahan bakar itu cair itu. Kemudian ke atas itu padat itu. Seperti batu bara itu. Tapi dipastikan unsur utamanya itu adalah hidrokarbon. Ya, itu sebabnya bagaimana saya membahasakan ini supaya mungkin sederhana ya. Jadi saya ulangi lagi, di dalam bahan bakar itu pasti unsur ini yang ada. Nah, untuk bahan bakar bensin itu, nah itu C8 sesuai dengan rumusnya 2N berarti H18 ya. Itu wujudnya cair. Itu wujudnya cair. Nah, karena kita sudah tahu berapa dia punya C, berapa dia punya H,
Makanya begitu dia terjadi proses pembakaran, nah, kalau terjadi proses pembakaran, teman-teman kita yang ilmu dasar yang basic di sana menyebutnya reaksi. Bereaksi dia dengan udara. Nah, udara sendiri yang sebenarnya yang dicari di sana sebenarnya O2-nya. Cuma O2 kan tidak bisa kita temukan O2 murni di atmosfer. Di dalam perbandingannya itu, nah itulah yang ada di tabel komposisi udara itu 21% oksigen, kemudian nitrogennya itu yang paling besar, dan ada beberapa yang sedikit itu sedang diabaikan. Nah, ketika dia bereaksi antara walaupun pertanyaan tidak sampai ke sana, saya tambahin aja biar supaya agak ini. Ketika dia bereaksi ini antara CH dengan O2, orang kimia itu sudah bisa menyusun reaksinya itu. Bagaimana caranya? Orang kimia menyebutkan bahwa harus ada keseimbangan sebelum bereaksi dan sesudah bereaksi. Sesudah bereaksi biasanya mereka kasih tanda simbol tanda panah. Nah, setelah bereaksi itu seharusnya itu kalau alfanya kalau lambdanya 1, seharusnya yang terbentuk itu cuma CO2 dengan H2O. H2O, tapi dengan nitrogen. Cuma nitrogen ini kadang tidak dibahas karena dia dianggap bereaksi lah dengan bahan bakar ini. Jadi fokus ke CO2-nya itu dengan H2O. Nah, ketika ada di gas buang itu muncul unsur-unsur yang lain atau senyawa yang lain, nah, berarti ada sesuatu atau ada yang kurang pas dengan HEO-nya tadi, perbandingan udara bahan bakarnya. Tetapi saya kembali kepada pertanyaan Pak Fahir, bahwa benar bahwa di dalam bahan bakar itu unsur yang terkandung adalah hidrogen dengan karbon. Hidrogen ini wujudnya sendiri adalah gas, karbon ini padat. Nah, itu sebabnya nanti kalau tidak terbakar, nah itu yang keluar di knalpot itu, yang warna hitam itu wujudnya itu kalau tidak terbakar. Nah, apakah ada unsur lain? Kalau idealnya seperti ini. Tapi kalau faktanya dia, nah itu yang kadang disebut Pak Abigan itu, ada timbel itu. Jadi ini seharusnya tidak ada, tapi ada. Ya sama lah dengan kita. Kita ini manusia kan idealnya seharusnya kita ini baik semua. Tapi itu juga di samping kiri kanan ada yang tidak sepaham dengan kita. Artinya tidak bisa dihindari. Nah, kaitannya tadi dengan apa? Premium Pertalite dan seterusnya ya. Iya. Itu sebenarnya kan mereka itu satu keluarga itu, bahasanya apa yang pasti ya satu rumpun lah. Nah, yang berbeda dari jenis-jenis itu kan bilangan oktannya. Nah, bilangan oktannya memang juga nih ini bisa dibahas tapi lain soal lagi. Karena memang nanti dia berkaitan dengan proses pembakaran juga. Tetapi dia lebih banyak berhubungan dengan kompresi, kemampuan dia dikompresi di dalam ruang silinder. Kalau bilangan oktannya tinggi, dikompresi pun sampai tekanan berapa, dia tidak terbakar sebelum dibakar oleh busi. Kalau bilangan oktannya rendah, premium itu kalau tidak salah berapa ya? 88 ya? 88 kalau tidak salah. Nah, belum dibakar sudah terbakar sendiri. Salah satunya penyebabnya itu karena kualitas bahan bakar. Memang knocking ini banyak penyebabnya. Cuma karena kita ini lagi berbicara tentang EPI, jadi yang katanya dengan EPI aja. Tapi kalau kita mau bahas lagi di luar sana, ada hal-hal yang mempengaruhi itu. Tapi kan kita harus step by step lah, satu-satu. Kalau kita satu kali belajar begini, bisa puyeng juga kita. Kita mempersiapkan untuk EPI aja ini, untuk injeksinya. Nah, itu kita aja sudah butuh energi, butuh waktu, butuh dan seterusnya ya. Mungkin seperti itu jawabannya ya. Silakan Pak Abigan kalau mau ditambahkan. Ya, udah bagus Pak. Ya, Pak Mufair ya, saya pikir clear ya Pak Mufair. Jadi pertanyaan Pak Mufair ini juga untuk teman semua ya. Jadi saya pikir sudah sangat clear apa yang dijelaskan oleh Pak Junus. Jadi saya pikir tidak usah saya ulang lagi karena sudah sangat jelas bahwa memang itu unsur utamanya, walaupun barangkali ada unsur-unsur lain yang memang termasuk di dalam bahan bakar itu sehingga membedakan Pak Mufair ya. Tadi sudah Pak Junus mengatakan sehingga dibedakanlah antara bahan bakar timbel dan non timbel gitu ya. Oke Pak ya. Oke baik, yang lain barangkali ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya, selamat pagi. Halo. Halo. Siapa? Selamat pagi. Mohon maaf Pak Abigan, saya ini sedikit. Nah, saya Pak. mohon maaf sebentar ya.
Oh ya, boleh. Nah, kenapa Oh, misalnya iya. kenapa misalnya ada unsur lain? Karena ya kita tahu bahan bakar itu kan sumbernya dari crude oil. Crude Apa oil ya. bahasanya? Ya, crude oil. Pasti. Bahan tambang. Fosil. Iya, fosil. Nah, begitu disedot dari perut bumi, jangan pikir langsung jadi premium itu. Kan prosesnya panjang itu. Prosesnya panjang diolah. Kita maunya sempurna, tapi namanya proses kan kadang ya akhirnya Pak seperti itu. Jadi, Pak Yunus, ya. Pak Mufahir bertanya supaya terekam oleh Ibu Neti itu sebenarnya Pak. Beliau sudah tahu juga sebetulnya itu. Jadi diandragogikan ada pertanyaan, memang sudah tahu tapi ingin mempertegas lagi supaya lebih yakin dan kedua supaya terekam di dalam sistem. Karena Bapak tadi kan di awal sudah mengatakan direkam semua ini. Ya Pak Mufahir ya, bercanda Pak Mufahir, semangat ya. Halo. Tadi siapa? Pak Iman. Halo. Iya, saya Pak. Boleh Pak? Siapa Pak? Silakan. Ya. Lanjut sudah lanjut. Siapa Pak? Pertanyaan selanjutnya. Halo. Ya. Halo. Ya. Halo. Ya. Siapa? Selamat pagi Pak Abigen sama Pak Yunus. Nama. Iman Samsudin Pak. Oh, Pak Iman Samsudin. Mangga Iman Pak. Ya, Iya. Pak Iman. Udah saya sampaikan Pak. Pak Abigen sudah saya sampaikan ke Pak Bu Milda. Udah saya sampaikan ke Bu Milda. Ketawa. Oh, gitu? Apa Bu katanya? Mildanya Pak. Apa kata Bu Milda? Ya nanti saya kalau pulang ke Cimahi mau mampir ke BMT temui Bapak. Iya, masa nggak kangen Bu Milda sama saya? Semua wanita itu kangen sama saya. Kalau bapak-bapak nggak usah kangen, ibu-ibu harus kangen lah. Oke, Komandan. Mau bertanya Pak Iman? Ya, mau bertanya Pak. Begini Pak, berkaitan dengan oksigen sensor Pak. Yup. Itu kan fungsinya untuk mendeteksi jumlah udara dalam gas buang Pak. Nah, kaitannya nanti ketika hasil sensor dari oksigen ini ke ECU, itu untuk pengolahan ke ECU-nya itu fungsinya ke aktuator yang mana Pak? Yang berkaitan dengan pengaturan bahan bakar udara. Itu saja Pak pertanyaannya. Mantap. Pertanyaannya bagus ini Pak Iman. Pak Iman, Pak. Ya. Bapak dan Ibu, tolong mic-nya naik. Halo, yang ada anaknya. Saya kebetulan anak udah nggak ada, cuci yang ada jauh-jauh. Jadi saya sepi juga di rumah ini. Ya tolong Pak, Iya, Pak. Bapak Ibu mic-nya di-off-kan ya, supaya nggak kedengaran suara suami atau istri atau anak ya. Baik, saya pikir ini pertanyaan Pak Iman Samsudin ini bagus nih Pak. Semua untuk kita ya. Jadi satu bertanya untuk semua ini. O2 sensor, jelas ya, O2 sensor. Artinya pendeteksi O2, oksigen. Kalau hasilnya beliau si pendeteksi ini dikirimnya ke ECU, ECU memerintah aktuator siapa? Untuk kebutuhan aktuator siapakah ini yang disensor oleh si O2 ini? Ini Pak yang pertanyaan dari Pak Imam Samsudin, ya. Jadi aktuator mana yang akan merespon ya si O2 sensor ini? Kalau mau saya sempurnakan pertanyaan ya, misalnya ya, kalau sensor throttle sensor tentunya kan aktuator yang akan diterima ECU akan memerintahkan si aktuatornya pasti si throttle gitu loh. Nah kalau si O2 ini siapa? Kira-kira siapa aktuator yang akan merespon sinyal yang diberikan si O2 gitu. Nah mungkin ini saya lempar ke Komandan Pak Yunus. Saya pikir clear di sini di apa namanya di slide ini. Pak Iman Samsudin bertanya tanpa video, enggak masalah Pak Iman Samsudin. Kita udah tahu, udah terekam sama Ibu Neti kok. Bapak tadi waktu muncul. Jadi saya pikir itu pertanyaannya Pak Yunus. Jadi si O2 ini, saya pikir semua aktuator, tapi silakan Pak Yunus. Kali bisa lebih memperdalam lagi pertanyaan itu untuk dijawab Pak. Terima kasih Pak Yunus. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Imam ya. Ya Pak Iman. Nah, saya akan memberikan tanggapan pertanyaan Pak Imam. Selebihnya nanti boleh Pak Abigail atau mungkin Bapak Ibu guru juga kalau mau, kita nggak apa-apa, persilakan aja kalau memang memungkinkan. Tapi saya
akan coba memberikan tanggapan. Nah, tentu saya coba mulai lebih awal supaya mungkin lebih ini jawabannya. Begini, untuk menjawab pertanyaan Pak Imam itu, nah saya pikir itulah alasannya kenapa kita kemarin begitu mau belajar MS ini khususnya yang berkaitan dengan EPI, kita mulai dulu dengan dasarnya, kita mulai dengan komponennya, habis itu kita bicara tentang prinsipnya. Pada dasarnya, kalau berdasarkan modul yang kita sudah baca, Bapak Ibu baca, kami paparkan, ya tidak akan lari dari situ. Sudah ada sensor, ada ECU-nya, kemudian ada aktuatornya. Tapi sekarang kita persempit. Nah, pertanyaannya Pak Imam ini lebih persempit, lebih spesifik kaitannya dengan gas buang. Nah, saya ambil aja contohnya yang ada di slide. Misalnya begini, lambdanya lebih kecil 1, bisa aja contoh lain nanti, lambdanya lebih kecil 1, apa yang akan terjadi dari hasil analisis gas buang nanti itu, kalau lambdanya lebih kecil 1, berarti campurannya kaya, nanti seterusnya CO-nya akan besar. Nah, data-data ini sebagai data yang dideteksi atau data yang dibaca oleh si sensor, data yang dibaca oleh dua sensor ini, nanti datanya itu, informasinya itu pasti larinya ke ECU, itu pasti. Nah, bagaimana mekanismenya? Tadi saya sudah sampaikan tadi di atas. Di slide juga ada, kalau kayak nanti kurang, pokoknya dia bergerak di antara voltage sinyalnya bergerak di antara yang nilai yang saya sudah tampilkan. Otomatis nanti berarti kalau misalnya campurannya kaya, CO-nya terlalu besar, ujung-ujungnya kan dampaknya nanti pasti kan salah satunya kan konsumsi bahan bakar kan besar atau boros. Nah, apakah itu dikehendaki? Ya tentu tidak. Nah, bagaimana caranya untuk memperbaiki? Nah, tentu nanti si ECU ini kan cuma tugasnya menerima informasi dari semua sensor. Nah, dialah nanti yang akan memberikan perintah lanjutan kepada aktuatornya. Nah, kalau memang campurannya kaya, berarti kan campurannya kaya, AFR-nya itu lebih lambdanya lebih kecil 1, berarti kan volume atau injeksi bahan bakarnya ke dalam harus dikurangi. Nah, siapa yang menguranginya itu? Ya tentu injektor. Siapa yang memerintah mengatur? Berarti kan kalau berbicara tentang volume atau jumlah injeksi bahan bakar ke dalam intake manifold itu tergantung tipenya, karena ada 3 tipe juga, itu 3 jenis. Ya tentu itu tugas dari injektor, tapi injektor bekerja berdasarkan perintah dari ECU. ECU sampaikan ke injektor itu, waduh, ini campurannya terlalu kaya ini, kurangi sedikit. Nah, sehingga durasi atau waktu penginjeksian itu akan dikurangi. Mungkin awalnya 3 detik, dikurangi jadi 2 detik. Akhirnya jumlah bahan bakar yang diinjeksi ke dalam intake manifoldnya itu akan berkurang supaya kembali normal atau mendekati AFR ideal itu. Barangkali seperti itu penyampaian saya, dan bisa sebenarnya dianalisa dari banyak hal sebenarnya. Cuma saya memberikan contoh satu saja. Nanti Pak Abigail bisa tambahkan. Yang kedua mungkin sesuai dengan materi yang sudah disampaikan Pak Abigail, ini kan tambahan koreksi aja si sensor ini. Nah, utamanya kan tadi dari MAF itu dengan RPM engine. Jadi informasi tambahan supaya memperbaiki campuran bahan bakar itu, campuran bahan bakar itu supaya lebih homogen, supaya bisa terbakar lebih sempurna, supaya performa engine juga itu lebih bagus tentunya. Itu penyampaian saya, silakan Pak Abigail kalau mau di ini. Oke, baik. Ya, baik. Pak, namanya Pak Iman, Pak N, bukan Imam. Oh, Iman. Seperti ya, memang agak sulit teman-teman orang Sulawesi bilang ikan itu ikan gitu ya. Jadi asal jangan sampai imang, Pak. Iman. Jadi teman-teman dari Sulawesi ini
Saya tiap hari bilang ikan, ikang gitu ya, itu ya. Jadi Pak Iman Samsudin dari Tasikmalaya. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Iman ini sudah dijawab oleh Pak Yunus. Saya pikir Pak Iman Samsudin ya, dan juga teman-teman yang lain ya. Saya yakin teman yang lain juga selama ini nggak kepikiran tuh. Ya, sensor ini aktuatornya si Anu, sensor ini aktuatornya si Anu, sensor ini aktuatornya si Anu. Tapi kok ada O2 sensor, siapa aktuatornya gitu loh. Dipasangnya juga di exhaust gas di exhaust gasnya gitu ya. Jadi di exhaust manifold. Jadi barangkali ini yang tadi sudah dijelaskan sebetulnya. O2 sensor ini adalah sebetulnya melengkapi Pak, melengkapi sensor-sensor lain yang ada. Jadi sensor yang lain itu sebenarnya sudah ada. Seandainya itu bekerja perfect, all of things perfect, semuanya bagus. Saya pikir O2 ini karena ada juga engine tidak memakai O2 sensor Pak. Maka ditandai kemarin kan some engine. Jadi beberapa engine dilengkapi dengan O2 sensor. Malah ada beberapa engine juga mempunyai dua O2 sensor. Dua Pak, O2 sensornya. Satu untuk mengetahui catalytic converter. Ya, rusak tidaknya ya. Jadi artinya sebetulnya di sini ditambahkan O2 sensor tadi yang dikatakan Pak Yunus untuk lebih melihat kerja daripada aktuator-aktuator dan sensor yang berfungsi untuk engine ini gitu loh. Takutnya memang masih ada yang tidak berfungsi dengan baik, lolos dia, maka akan disensor oleh O2 ini, digas buang untuk memberitahukan kepada si ECU Pak. Ternyata, katakanlah misalnya, katakan sensor pengapian Anda tidak bagus nih gitu. Dia tidak memperlihatkan misalnya pengapian yang benar. Sensor apa Pak? Untuk pengapian itu sensor apa Pak? Ada yang bisa jawab? Untuk FO, firing order. CMP, mantap Pak Nov ya. Ya, jadi CMP sensor tidak bekerja dengan baik sehingga saat pengapian itu Pak harus dimajukan, tidak dimajukan. Harus dimundurkan, tidak dimundurkan. Misalnya contoh, ini untuk teman-teman, pertanyaan ini sangat bagus ini dari Pak Iman ini. Ya, untuk kita semua. Jadi dari situ mulai kita mainkan analisis kita. Contoh misalnya, sudah terjadi knocking. Oke? Knocking mengatakan, knocking sensor mengatakan ke ECU, terjadi getaran ini. Knocking itu kan getaran ya, pukulan ya. Seperti halilintar katanya ya. Jadi ada pukulan, ada knocking di blok. Si sensor sudah mengatakan ke ECU, ECU ini ada getaran yang saya terima melebihi daripada yang seharusnya. Nah, si ECU mengatakan ke CMP sensor, ya, camshaft sensor, tolong dimajukan apa dimundurkan Pak? Kalau terjadi knocking, Majukan. dimajukan apa dimundurkan? Majukan Pak. Dimajukan, advance ya. Dimajukan dua ini kan. Nah, nanti coba dimajukan apa dimundurkan? Dimundurkan Pak. Majukan. Ya, dimundurkan. Kenapa? Knocking itu terjadi karena terjadi pengapian lebih awal. Jadi dimundurkan itu pengapian supaya knocking ini bisa hilang. Setelah hilang normal kembali. Katakanlah seperti itu Pak Samsudin ya perintahnya. Sudah diperintahkan si ECU Pak. Si ECU sudah memerintahkan ini ke si CMP-nya. Siap, tapi si CMP-nya bandel Pak. Bandel, ada juga sensor ini yang bandel. Karena ada gangguan di dalam material yang dikasih tunjuk Pak Yunus itu ya. Ada kelelahan, petik ya, kelelahan bahan Pak. Jadi bahan itu sebenarnya ada tingkat tertentu dia sudah tidak berfungsi lagi 100%. Sudah terlalu lama dia. Dia tidak berfungsi lagi memberikan melakukan perintah ini, maka itu kan terjadi terus. Nah, akhirnya apa terjadi? Terdeteksilah di O2 Pak. O2 sensor akan mendeteksi di ujung. Di ujung itu ternyata akibat pembakaran tidak sempurna ini, akibat knocking ini terjadi ada HC bahan bakar, partikel bahan bakar yang tidak terbakar dengan baik ada di knalpot, ada di gas buang. O2 sensor mengatakan itulah kira-kira. Jadi O2 ini sebenarnya yang dikatakan Pak Yunus tadi tambahan untuk mengontrol
apa yang terjadi pada proses engine untuk keseluruhan. Jadi dia tidak punya sendiri aktuator sendiri. Ya, dia hanya mengambil data ini dikirim ke ECU akan mengolah itu. Kalau itu misalnya datangnya dari pengapian, dia akan pergi ke pengapian. Kalau itu datangnya dari udara, dia akan pergi ke udara. Kalau dia datangnya itu dari bahan bakar, dia akan pergi memerintahkan si injektor bahan bakar. Oke, clear ya? Jadi seperti itu, Pak. Oleh karena itulah, saya bilang tadi pagi, ini kita ulang kembali, Bapak-Bapak dan Ibu, ya semua ya, jangan hanya sekali baca materi kita itu, ulang kembali, pikirkan dalam-dalam, apabila sudah memang masuk di 80% ke atas, penguasaannya saya yakin pada saat praktikum pun akan lancar. Yakin saya. Jadi itulah kira-kira tambahan dari saya Pak Yunus. Kita masih ada waktu. Saya pikir kita lanjutkan aja. Iya Pak Iman Samsudin ya. Saya mungkin Pak. Oke, siapa Pak? Selanjutnya siapa? Oke. Saya Pak. Siapa? Mr. Jusri. Oh, Pak Jusri ini. Pak Jusri tadi ditanya Pak Yunus. Tolong bilang dulu Pak Yunus saya hadir bilang. Jadi ditanya Pak Yunus apa itu? Dari tadi hadir Pak. Cuma tidak menyalakan video. Jangan menyalakan video Pak Yunus. Pak Yunus jangan langsung cari Pak Jusri gitu. Pokoknya jam mete gampang lah. Ada Pak. Dari tadi monitor. Ya. Pak Jus, silakan Mr. Jusri, silakan Pak. Iya Pak, kasih. Baik, terima kasih Pak Abigain dan Pak Yunus, Pak Mentor, atas kesempatannya. Saya mau bertanya langsung saja ini di emisi gas buangnya yang dari tadi dibahas sangat menarik menurut saya. Di sekolah juga kita sering melakukan ini, namun ada beberapa hal yang ingin juga saya pertanyakan Pak. Ini masalah kalau lambdanya ini kan sudah jelas bahwa campuran kaya itu kurang dari atau sama dengan 1, kalau kurus lebih dari atau sama dengan 1, idealnya sama dengan 1 gitu. Nah yang ingin saya tanyakan adalah dikatakan O2 besar, campuran kurus itu grade-nya dari berapa ke berapa Pak? Kemudian CO-nya besar, dia masuk campuran kaya itu grade-nya dari, maksud saya standarnya nilainya itu berapa? Itu yang ingin saya pertanyakan Pak, inti pertanyaannya. Karena mungkin nanti pada saat kita melakukan tes uji emisi ini kan pasti muncul semua di layarnya gas analyzer itu Pak. Mungkin siswa jangan sampai bertanya, ini Pak kalau sekian nilainya ini masuk kaya apa kurus? Gitu. O2-nya sekian, kaya apa kurus? Mungkin begitu Pak inti pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Pak Jusri ini Pak Yunus menyangkut standar kelihatannya Pak, standar O2 CO barangkali ya, CO yang diperbolehkan atau CO2 yang diperbolehkan atau yang lainnya barangkali itu Pak. Monggo Pak Yunus. Iya, baik, nanti saya akan memberikan tanggapan sedikit. Terima kasih Pak Jusri. Pak Jusri ini Kolaka Timur ya. Siap. Ya, mantap. Pak Yusri, pikon kemarin agak sulit masuk ya? Masuk sudah selesai materi. Jadi minta tolong ke Bu Neti untuk dikirimkan screenshot karena tidak ikut, lagi mati lampu Pak. Kalau di sini di kampung kalau mati lampu jaringannya juga mati karena tidak ada gensetnya itu tower. Jangan bilang kampung Pak Jusri. Pak Jusri. Jangan bilang kampung karena Pak Yunus juga mati lampu juga Pak. Berarti sama-sama di kampung ini berdua ini. Iya Pak. Jangan. Jadi ada aliran gitulah, agak keren dikit lah. Ada aliran mau di kota juga ada aliran Komandan Pak Jusri. Siap. Pak Jusri di kota juga ada aliran Pak. Siap. Aliran listrik itu dialami semua itu di kota mau di mana juga. Oke silakan Pak Yunus. Pak Yunus silakan. Iya baik. Nah itulah masalah. Pasti setiap saat di tempat kita masing-masing karakternya berbeda. Cuman saya pikir saya cek di sepintas saya lihat di WA tersesat di LMS jadi makanya saya tanya. Tapi mati lampu rupanya. Tidak apa-apa. Tapi intermezzo Pak Yusri ya. Siap. Saya iya baik. Sebenarnya hari ini
kita bicara tentang O2 sensor itu, termasuk cara kerjanya dan seterusnya dan hasilnya, yang kita bicara hari ini itu semua terkait dengan kinerja mesin. Tapi di samping itu gas buang juga ini ada faktor lain di setiap daerah, bukan daerah boleh dikatakan seperti itu atau negara lah. Itu tuntutannya juga sudah beda-beda itu. Yang keluar dari ini yang jelas begini, mungkin saya simpulkan aja. Semua negara itu, apalagi negara maju kalau berkembang sih kadang-kadang tidak memperhatikan ini. Gas buang pada dasarnya ini secara kasat mata bisa dilihat itu, nah ini normal enggak ini mesin ini. AFR-nya ideal tidak ini bisa kelihatan dari situ. Tapi kita tidak bisa menemukan angka-angkanya berapa sih tepatnya sekian berapa persen O2-nya dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui itu dipakailah alat yang orang menyebutnya gas analyzer itu untuk mendeteksi secara tepat berapa angka-angka sisa dari gas buang itu. Nah, yang ditanyakan Pak Yusri ini sebenarnya ya standar atau speknya. Saya sendiri tidak terus terang kalau angka-angka saya tidak terlalu fokus menghafal nilainya. Paling yang kalau seingat saya kalau O2 itu kalau di dalam gas buang kalau tidak salah untuk sekarang itu untuk kita ya kalau tidak salah maksimal 3% kalau tidak salah. Itu pun kalau tidak salah ya. Kalau ini sih bisa dilihat di manualnya bisa dicek di sana seperti itu. Tapi intinya kalau mau melihat standarnya ya harus dibuka dia punya itu tentu petunjuknya. Saya ndak hafal. Saya juga menganalisa sesuatu itu saya berusaha memahaminya. Misalnya O2-nya besar, saya ndak hafal itu campurannya kurus, tapi kadang saya berpikir dulu ini kalau O2-nya besar dia kurus atau miskin. Saya analisa dulu baru saya ketemu jawabannya. Saya ndak bisa menghafal, apalagi angka-angka. Apalagi nomor togel ya Pak Yusri, aduh, saya malah tidak kenal itu. Jadi kalau yang berkaitan dengan angka, ya kita kembali ke pasti semua ada pedomannya itu. Dan bukan cuma pedoman kalau sudah negara punya itu. Sepertinya undang-undang ada ya Pak ya, batasan-batasannya. Nah, berapa itu? Aduh, saya tidak bisa menyebutnya saat ini. Nanti kepala kita penuh, memori penuh lagi. Tidak bisa lagi kita persiapan ke depannya. Saya berusaha memahaminya saja. Barangkali seperti itu jawaban saya. Mohon maaf Pak Yusri kalau saya tidak bisa menyebutkan angka ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke Pak Jus, jadi saya tambah ya Pak Yunus. Ya silakan Pak Bigan. Jadi Pak Yusri yang ditanya Pak Yusri itu tadi sebenarnya kalau Bapak pernah lihat Euro 2, Euro 3, Euro 4. Ya, mungkin betul. Dengan negara maju itu mungkin Euro 4 itu ya, Euro 4 atau 5 ya. Artinya kalau bisa udara itu benar-benar bersih sekali gitu. Jadi yang dikatakan Pak Yunus itu betul. Jadi sesuai dengan speknya masing-masing. Tetapi untuk kita sekitar 2 plus minus 0,8 atau 0,9 ppm ya, part per million. Jadi satuannya itu adalah ppm untuk CO ya. CO ini yang berbahaya Pak. CO ini berbahaya ini. Jadi kalau soal nanti pertanyaan Bapak misalnya lambda campuran itu kaya atau campuran itu kurus, lambdanya aja Pak ukurannya. Jangan CO-nya ya. Nah, tetapi maksudnya apabila lambdanya besar ya, lambdanya besar, artinya kalau lambdanya besar mungkin nggak CO-nya besar Pak? Pak Jus, lambdanya besar, lebih besar dari 1. Itu yang saya maksud Pak, maksudnya saya misalnya karbon monoksidanya, CO2-nya atau karbon dioksidanya itu besar, kecil. Nah kecil maksudnya itu angkanya berapa, itu yang saya maksud Pak. Oh iya. Mungkin ada ya maksudnya ada semacam perbandingannya, misalnya kalau sekian persen misalnya dia kemana, ke lebih dari 1 apa kurang dari 1 dengan 1. Ya, Kalau kita katakan besar sampai berapa? Ya. Itu Pak maksud saya, itu yang saya tidak tahu Pak maksudnya. Ya, kalau di layar kan biasa ada muncul. Ya. Di layar biasa ada muncul itu, ini kebetulan ada di gambar seperti di sini HC 43 ppm.
Ya. Maksud Oh. saya itu yang dikatakan besar berapa ppm, dikatakan kecil berapa ppm, itu maksud saya, Pak. Oke. Pertanyaan, Jadi Pak. Terima kasih, Pak. ya, mungkin ada yang lain. Barangkali ada yang lain yang bisa jawab, teman-teman. Ini juga boleh kita sharing. Tetapi yang jelas yang dikatakan Pak Yunus tadi pasti dengan manual. Angka-angka ini Pak harus selalu refer ke manual. Ya, manual booknya dengan peraturan-peraturan. Ya, jadi nanti bapak-bapak coba barangkali ada yang lain yang bisa sharing. Ada yang pernah mendapatkan ini barangkali pernah. Silakan Pak, boleh ikut sharing di sini. Berapa ppm HC yang diperbolehkan? Halo? Oke, kayaknya nggak ada ya. Jadi Pak Yusri, jadi sebetulnya konsentrasi-konsentrasi yang akan dilihat itu sebetulnya adalah CO-nya ini berbahaya, Pak. Ya, ini berbahaya sekali CO ini, karena ini berbahaya, biasanya ini yang menjadi patokan-patokan ppm-nya, walaupun zat lainnya itu ada ppm, tetapi harus seimbang, balance ini ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat, kalau kita mau coba analisis lebih dalam, lambda inilah yang menjadi patokan kita ini. Ya, lambdanya seperti apa, ikuti SOP-nya. Ya kan ada SOP-nya itu Pak ya, jadi SOP-nya harus diputarkan buat RPM 2500, RPM, kemudian tunggu 120 detik, kemudian biarkan sekian lama, masukkan probe-nya 40 cm ke dalam tile knalpot misalnya ya, jadi seperti itu. Iya. Jadi semua SOP itu sementara yang Bapak minta tadi ini akan sangat bervariasi HC, CO2 ya, kemudian dan yang lainnya ini. Tetapi kalau CO dan lambda saya pikir ini sangat nasional. Tetapi yang lainnya ini pasti sesuai dengan manual-manualnya, Pak. Jadi manual engine itu Bapak buka, engine mana yang Bapak ukur, kemudian manualnya seperti apa berbicara, yang dikatakan Pak Yunus tadi benar, jangan pernah kita menghafalkan angka-angka manual, Pak Jus, ya. Yap. Jadi saya dulu waktu sekolah aljabar, kalau Bapak kan matematika ya, kalau saya dulu aljabar, Pak, guru aljabar yang bodoh atau guru matematika yang bodoh adalah yang menyuruh siswanya menghafalkan daftar logaritma. Habis itu Pak sampai innalillahi itu, innalillahi kembali ke alam baka, tidak tamat-tamat itu menghafalkan daftar logaritma, Pak. Ya, tapi guru aljabar menyuruh kita karena dia benci sama kita, hafalkan katanya. Ya, setengah mati kita sudah itu. Jadi hormatlah kita sama guru matematika kalau sekarang. Kalau saya dulu aljabar namanya, Pak. Jadi seperti itu Pak Jusri ya. Jadi silakan kalau sudah bicara angka, saya setuju, sangat setuju dengan Pak Yunus. Bila bicara dengan angka, mainkan ke refer manual. Specification, ada spesifikasi. Mungkin itu saja Pak Jusri, supaya masih ada satu lagi lah kita beri ya, Pak Yunus. Pak Yunus. Ya, Oke, terima kasih, Pak. Mr. Yunus, waktu memang habis, tapi satu orang lagi lah, nggak apa-apa Bu Neti. Kita kan agak terlambat tadi sedikit materinya. Bu Neti pasti memberilah waktu, satu orang lagi aja bertanya. Ya, satu orang lagi. Silakan Bapak Ibu. Barangkali masih ada, kalau tidak ada ya boleh buat. Halo. Ya, siapa Pak? Ya, siapa? Saya Muhammad Ridho Ya? Hidayat. Oh, Pak Ridho. Muhammad Pak Ridho Ridho. Nah, saya ingin bertanya mengenai O2 sensor, Pak. Yep. Silakan. O2 sensor ini kan untuk mendeteksi kadar oksigen pada gas buang. Tapi apakah dia juga bisa mendeteksi HC, karbon monoksida, karbon dioksida? Itu pertanyaan saya, Pak. Itu aja ya. Pak Ridho. Iya, Pak. Tunggu dulu. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5 supaya dilihat Ibu Neti Bapak. Saya yakin Bapak tahu persis jawabannya ini supaya Pak Ridho pakai baju merah gagah, ada merah putihnya pakai headset ya. Memang gagah Bapak kita ini ya, guru otomotif ganteng namanya ini ya. Ya Pak Ridho. Enggak, Pak. Jadi apa pertanyaannya Pak Yunus, saya yakin beliau tahu ini, teman-teman tahu ini, tapi bagus ini, oke punya ini ya. Apakah O2 sensor ini bisa menyensor HC, CO, CO2 dan lain sebagainya? Silakan Pak Yunus. Ya, baik Pak Ardido.
Iya, Saya Pak. berangkat, saya Muhammad Ridho ya. Iya, Pak. Muhammad Ridho, sekali lagi saya tekankan di pertanyaan satu untuk semua, entah itu yang sudah paham, kalau memang masih ada yang belum, ya mudah-mudahan dengan dialog kita bisa memahami, bisa mendengar dan memahami. Muhammad Ridho, Iya, Pak. coba perhatikan slide saya, yang saya tulis di atas itu beda dengan slide sebelumnya itu. Ya. Saya mundur dari satu slide ya. Iya. Ada kopi kan? Iya. Sensor O2 atau O2 sensor. Nah, begitu saya pindah ke sini, saya tidak tulis O2 sensor itu, tapi emisi gas buang. Iya. Saya kasih pengantarnya di bawah, analisis gas buang meliputi seterusnya. Ya. Ya. Nah, saya pikir dengan menyebut itu pasti Pak Ridho sudah tangkap itu. Udah tahu dia, udah tahu. Pak Ridho itu hanya mau menunjukkan mukanya aja, Pak. Loh, makanya sebelum di-on-kan tadi videonya, saya yakin Pak Ridho. Jadi saya bisa melihat dari kejauhan ini sebelum tampil beliau bertanya, langsung pakai headset dulu, amankan dulu tempat posisi dulu. Ya, Pak Ridho ya, mantap ya. Ini saya suka nih teman-teman saya ini semuanya. Oke ya, selalu kita semangat supaya imunitas tubuh kita Pak kuat, Pak. Jadi kalau kita senang, imunitas naik, si corona jauh pergi ke laut dia, ya. Mudah-mudahan wabah ini cepat pergi, ya. Jangan terlalu membuat masalah. Saya pikir itu Pak Junus, waktu pun sudah habis. Aku tadi tegur sama Ibu Direktur, nanti nggak enak dimatikan tiba-tiba. Jadi Pak Abigail, ada yang saya harus luruskan dulu. Mohon maaf, Pak. Silakan. Saya juga baru perhatikan CO2 kecil, campuran kecil. Nah, rupanya saya salah ketik. Ya, ada campuran kecil ya. Ya, karena ini kan saya baca di referensi yang lain, baru saya ketik ulang. Nah, salah ketik itu ya, campuran kecil. Ya. Yang nanti ada yang tanya, nanti baru saya Kalau di slide saya ketik nggak apa-apa, nggak masalah Pak. Di modul juga ada salah ketik. Ya. Ya. Jadi di modul itu aduh luar biasa, modul tanpa baca kelihatannya itu komandan ya. Saya baca itu materi kacau juga ini Malang nih ya. Jadi ngeri itu modulnya itu Pak, harus diedit lagi lah dari teman-teman saya di otomotif. Pak Junus nanti berikan masukan supaya diedit kembali itu modul Pak. Kasihan guru-gurunya gitu. Ya oke, baik, saya pikir itu Pak Junus. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu semua. Waktu kita sudah habis. Saya kepada Pak Ketua mana? Halo.